melakukan pengolahan data, ya. Bagaimana cara kita melakukan pengolahan data setelah pengumpulan data kita lakukan? Ya, jadi di sini dikatakan bahwasanya di dalam pengumpulan data itu, ya, kita bisa melakukan yang pertama pengumpulan data itu dengan melakukan wawancara, ya, wawancara atau kita melakukan penyebaran angket, ya. Baik itu wawancara maupun penyebaran angket, ini adalah bagian dari instrumen penelitian yang akan kita siapkan di proposal. Jadi di proposal kita siapkan semua bentuk instrumen pengumpulan data kita. Apakah itu dalam bentuk lembar wawancara atau borang wawancara, atau dalam bentuk lembar observasi, ya, atau dalam bentuk angket, ya. Di mana kita sudah tahu kemarin bahwasanya kalau lembar wawancara itu nanti si peneliti yang akan bertanya langsung ke responden dengan cara mewawancarai responden. Kemudian hasil dari wawancara itu nanti diinputkan ke dalam pengumpulan data yang kita lakukan, yang nantinya akan kita lakukan pengolahan. Ya, kemudian saudara, untuk kalau kita mengadakan wawancara, maka di sana kita akan dapat mengumpulkan data tentang fakta. Fakta itu nanti, saudara, ada dua hal yang akan saudara kumpulkan nanti. Yang pertama, kita kenal dengan karakteristik responden, di mana karakteristik responden ini biasanya berisi ya bagaimana identitas dari responden tersebut, ya, itu dinamakan dengan karakteristik responden. Apa saja isinya? Di antaranya di sana ada umur, ya, umur responden, kemudian pendidikan responden, ya, pekerjaan responden, itu masuk ke dalam karakteristik responden yang kita kumpulkan dari masing-masing responden yang kita sudah dapatkan dari pengambilan sampel yang kita lakukan. Ya, itu tolong diingat. Kemudian saudara, di dalam pengumpulan data itu kita juga bisa melihat bagaimana sikap responden. Kalau seandainya nanti di dalam penelitian kita melihat perilaku responden. Untuk saudara ketahui, perilaku responden itu biasanya dihasilkan dari 3 bagian utama sebenarnya. Yang pertama, perilaku itu didasarkan kepada pengetahuan responden. Ya. Yang kedua, perilaku itu didasarkan dari ini, sikap responden. Yang ketiga, perilaku itu didasarkan kepada tindakan responden. Jadi kalau kita berbicara perilaku atau teori perilaku, maka 3 hal penting ini akan ada di dalam pengumpulan data kita nanti. Ya, baik itu pengetahuan, sikap maupun tindakan responden. Ya, kenapa? Karena perilaku itu pada dasarnya terdiri dari 3 hal itu, ya, pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kemudian saudara, di dalam wawancara itu juga bisa kita dapatkan output lain atau hasil lain dari pengumpulan data. Misalnya kita bisa mendapatkan bagaimana pendapat responden. Kenapa kita bisa mendapatkan bagaimana pendapat responden? Karena kita mewawancarai responden, ya. Kemudian dari wawancara itu juga kita bisa mendapatkan bagaimana pengalaman responden, ya. Nah, jadi inilah sebenarnya ya yang kita bisa dapatkan dari wawancara yang kita lakukan ke responden. Untuk saudara ingat bahwasanya ketika kita melakukan wawancara, ya, ketika kita melakukan wawancara ini, maka jawaban itu, ya, jawaban responden itu diisi oleh pewawancara kita sebagai peneliti, ya. Ini tolong diingat. Ya, jadi ketika kita menyebarkan atau melakukan pengumpulan data dengan sistem wawancara, maka kita sebagai peneliti lah nanti yang akan mengisi jawaban dari responden tersebut. Paham ya? Paham ya semua? Tolong diingat nanti, ya. Jadi kalau saya menggunakan instrumennya adalah wawancara, maka saya lah nanti yang akan mengisi jawaban dari responden. Jangan biarkan responden mengisinya sendiri, karena kita yang mewawancarai. Kemudian, kalau instrumen itu kita lakukan dengan penyebaran angket, maka pertanyaan tadi diajukan secara tertulis dan jawaban diisi oleh responden. Nah, ini bedanya. Ya. Jadi kalau angket, pertanyaan itu diajukan secara tertulis oleh peneliti dan jawaban itu diisi oleh responden. Nah, ini perbedaan yang sangat nyata antara wawancara dengan angket, ya. Wawancara dengan angket. Bagaimana dengan lembar observasi? Lembar observasi pertanyaannya dibikin oleh peneliti, kemudian jawabannya juga diisi oleh peneliti, ya. Bagaimana cara peneliti mengisi? Dengan cara mengobservasi langsung bagaimana keadaan di lapangan. Misalnya saudara melihat kasus tentang HEG misalnya, hyperemesis gravidarum pada ibu.
Maka saudara yang melihat bagaimana gerutan-gerutan di perut ibu, saudara isikan. Ya, jadi kita yang melihat, kita yang mencatat. Itu dinamakan dengan lembar observasi. Bisa dipahami? Saya. Bisa, Pak. Jadi, 3 hal itu nanti tolong saudara pahami setelah proposal saudara selesai nanti. Ya. Kemudian ya, bagian yang juga tak kalah pentingnya adalah kita melakukan pengolahan data. Ya. Di dalam pengolahan data ini ada 2 hal yang bisa kita lakukan, ya, bisa secara komputerisasi atau bisa juga secara manual, ya. Manual berarti kita menggunakan aturan-aturan statistik secara manual, ya, dengan mengisi nilai sentral tendensi, nilai mean, median, modus, kemudian distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, kemudian standar deviasi, variansi dan lain sebagainya. Itu manual. Kalau komputerisasi nanti kita bisa menggunakan bantuan SPSS dalam melakukan pengolahan data, ya, seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan pengolahan data, akhirnya kita melakukan penyajian data. Ya, penyajian data itu disajikan dalam bentuk tabular atau tabel. Tabelnya bisa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ya, bisa dalam bentuk tabel silang, prostat, ya, atau dalam bentuk grafik. Ya, itu adalah dalam rangka melakukan penyajian tabel atau penyajian data, ya. Nah, itu nanti, ya. Jadi nanti kalau seandainya saudara melakukan penelitian tentang pengaruh misalnya, maka penyajian data itu bisa dalam bentuk tabel pretest, tabel post-test, ya, kemudian tabel uji T dan seterusnya. Itu adalah dalam rangka melakukan penyajian datanya, ya, penyajian data. Oke, ya, seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Nah, kemudian baru kita lakukan analisis data, ya. Dan analisis data ini nanti bisa kita lakukan baik itu secara deskriptif, ya, atau kita lakukan secara analisis, ya. Analisis berarti kita melanjutkan, ya, penelitian deskriptif yang kita lakukan baik itu secara penelitian deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi, kemudian tabel distribusi frekuensi relatif, ya, dalam bentuk rasio, persentase, ya. Dalam bentuk proporsi, rata-rata, simpangan baku, ya. Simpangan baku ini sama dengan standar deviasi. Kemudian ada koefisien korelasi atau pengukuran rasio relatif sesuai dengan skala ukuran data. Ya. Jadi, ingat nanti di dalam kita melakukan analisis data ini, bagian yang tak kalah penting itu adalah kita melihat bagaimana data kita berada dalam skala apa, gitu ya. Kalau misalnya skalanya nominal, maka tentu datanya nominal. Sehingga nanti yang kita inputkan diantaranya adalah frekuensi, ya, frekuensi ini jumlah, proporsi berapa banyaknya kasus tertentu, persentase berapa distribusi frekuensi relatifnya, ya, kemudian rata-rata untuk statistik dengan chi-square misalnya, atau menggunakan Fisher probability exact test, ya, kalau seandainya kita melakukan analisis data, ya. Kalau seandainya skala kita itu adalah ordinal, nanti mungkin saja kita akan menggunakan Wilcoxon sum test atau Mann-Whitney U-test, ya, tergantung nanti bagaimana bentuk skala yang kita gunakan atau data kita itu berdistribusi normal atau tidak, ya. Selanjutnya, kalau data kita dalam bentuk interval, ya, kita bisa melakukan uji T nanti, ya, ANOVA dan analisis multivarian, sehingga nanti data-data yang kita dapatkan dapat kelompok, ya, dengan sesuai aturan yang ada di statistik, ya. Oke. Selanjutnya, kalau dia skala ukurannya nominal, maka ingat nanti kalau nominal datanya dalam bentuk kategori nanti, ya. Jawabannya itu bisa saja ya, bisa juga tidak, benar atau salah, laki-laki atau perempuan. Jadi ya atau tidak, benar atau salah, atau laki-laki dan perempuan itu tergantung nanti variabel apa yang kita gunakan di dalam penelitian. Ya, kalau seandainya skala kita ordinal, maka kategorinya itu berjenjang nanti, ya. Misalnya pendidikan, ada SD, SMP, SMA, ya, atau prevalensi, ya, berdasarkan bagaimana kasus tertentu yang terjadi pada suatu daerah tertentu, misalnya jantung, hipertensi, ya, penyakit menular, penyakit tidak menular dan sebagainya, ya, dalam bentuk prevalensi. Kalau dia dalam bentuk skala interval, kita akan melihat nanti ada beda. Di antaranya ada uji beda 2 min misalnya. Uji beda 2 min itu maksudnya adalah bagaimana beda rata-rata dari 2 kelompok yang kita lihat, ya. Berjenjang misalnya, dan jarak bedanya sama, ya.
atau dapat dinyatakan secara kuantitatif. Jadi kalau dia skala interval, maka kita akan bisa mendapatkan nanti data itu secara kuantitatif, berarti dalam bentuk angka. Contoh suhu tubuh. Ya, yang paling tinggi itu adalah skala rasio. Ya, kita bisa melihat bedanya berjenjang. Ada jarak yang punya titik nol absolut. Jadi ada membedakan dengan yang lainnya adalah titik nol absolutnya. Ya, diantaranya adalah berat badan, umur, ya. Itu dimulai dari nol. Ya, jadi angka nol itu menandakan adanya titik nol absolut. Ya, di dalam data. Kemudian, saudara, ketika kita menganalisis suatu data nanti, ya, misalnya kita menggunakan analisis menggunakan tabel silang atau crosstab, ya, maka perhitungan dari tabel silang tersebut nanti akan mengasumsikan sebab akibat. Asumsi sebab akibat itu nanti akan menghasilkan perhitungan persentase baiknya searah dengan variabel bebas. Jadi ingat nanti, ya, kalau seandainya variabel bebas kita arahnya ke bawah seperti data ini, kemudian variabel terikat kita arahnya ke kanan, ya, maka arah pembanding, ya, arah memperbandingkan angka dalam persentase itu ke arah kanan, ya. Sementara arah perhitungan persentasenya ke arah kiri, ya. Nah, ini contoh. Tadi apa katanya? Arah membandingkan angka persentase dalam arah perhitungannya ke kanan, kemudian arah perhitungannya ke kiri. Ini contoh. Ini arah ke bawah ini, ke bawah, ya. Sementara arah perhitungannya ke kanan. Ini 46 tambah 58, 104. Ya, kemudian 30 tambah 66, 96. Maka perhatikan di sini arah persentasenya arahnya ke bawah, tapi arah angkanya ke arah kanan. Saya contohkan ini. Kalau persentase yang kita hitung persentasenya itu adalah 60 ditambah 40 100%. Ya, 46,8 tambah 53,2% 100%. Tetapi arah yang ke kanan ini adalah angka penyakit parunya ini. Penyakit kanker paru 46 tambah 58 104. Tapi angka ini tidak dijumlahkan ke sini, ya. Perhatikan, kalau ini tambah ini pasti tidak 52%. Tapi angka ini muncul, ya, dari mana? Dari ini dan ini, ya. Jadi kalau 52 ini adalah 104, ya, dibagi dengan 200, ya. 104 dibagi dengan 200 kali 100% nilainya adalah 52%. Karena 52 ditambah dengan 48% ini angkanya adalah 100%. Jadi apa catatannya di sini kalau kita menggunakan cara pertama ini, ya, analisisnya? Ini adalah arah memperbandingkan persentasenya ini arahnya ke kanan. Tapi arah perhitungan persentasenya itu ke bawah, ya. Kalau kita menjumlahkan persentase ke arah bawah ini. Tapi kalau angkanya ini ke kanan. Ya. Ini dia. Tapi persentasenya ini tambah ini tambah ini. Tapi ingat, ya, ini dan ini, ya, baru dia ke bawah. Jadi arah persentasenya itu ke arah bawah, tapi arah angkanya ke arah kanan. Paham enggak, saudara? Fauzia? Fauzia? Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Oke, ya. Jadi ingat, ya, untuk yang semua juga, ya. Kalau saya ingin menjumlahkan persentase, yang saya tambahkan bukan ini dengan ini, tapi ini dengan ini dengan ini dengan ini. Semua persentasenya ke arah bawah, tapi angkanya saya jumlahkan ke arah kanan. Ya, 46 tambah 58 104, 30 tambah 66 96, 76 tambah 124 200. Ya. Tetapi kalau saya ingin persentase arah ke bawah, ya, semua. Oke, ya, kata-katanya itu ada di sini, ya. Silakan saudara baca nanti. Saya kirimkan nanti setelah perkuliahan ini berakhir, ya. Nah, berbeda kalau seandainya kita menggunakan apanya yang berbeda. Coba perhatikan ini. Ini tambah ini berapa? 30, ya. Sama, ya. Coba langsung jumlahkan, ya. 15 tambah 10 25, 25 tambah 5 30. Ya. Kemudian 9 tambah 13 tambah 3. Nah, ini kebalikan dari tadi, 25 di sini. 6 tambah 7 tambah 12 25 di sini. Tapi persentasenya saya jumlahkan ke bawah. Ini tambah ini tambah ini. Nah, apakah jumlahnya segini? Tidak, kan?
Ini ya adalah persentase dari ini ya. Ini berarti 30/80 kali 100%. Ini 37,5. Ini 30/80 kali 100%. Ini 37,5. Ini 20/80 kali 100%. Ini 25%. Ya, saya menjumlahkan angkanya ke bawah, kebalikan dari tadi ya. Tetapi menjumlahkan persentasenya ke kanan. 50 tambah 33,3 tambah 16,7, 100%. 11,25% tambah 43,3% tambah 12,3%, 100%. 24% tambah 8% tambah 48% 100%. Ya, ini tambah ini tambah ini 100%. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Ya, artinya apa? Kalau caranya seperti ini, maka yang saya jumlahkan ke kanan ini adalah persentasenya. Tapi yang saya jumlahkan ke bawah itu adalah angkanya. Ya, kebalikan dari tadi kan Fauzia? Paham ya? Jadi ada dua cara sebenarnya kita membentuk crosstab ya, atau tabel silang itu. Yang kita kenal, ada tabel silang dengan cara menjumlahkan ke kanan, ada tabel silang dengan cara menjumlahkan ke bawah. Ya, dua hal itu nanti akan saudara gunakan ketika menganalisis tabel silang atau crosstab. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Windy? Halo? Ini saudara kalau sudah banyak yang... Oh, Cindy paham, Cindy? Paham, Pak. Oke. Cut, Amelia paham? Cut, Amelia? Insya Allah, Pak. Nah, cara pertama gimana tadi, Cut? Cara yang pertama gimana? Kalau ya paham. Apa, Cut, yang cara yang pertama? Apa, Pak? Cara yang pertama gimana? Kemudian cara kedua seperti apa? Untuk tabel silang. Oh iya, Pak. Yang pertama ada pil suntik sama kondom, Pak. Yang pertama kita menyusun ya angka ya, jumlah ya, ini jumlah lah. Ini jumlah, ini persentase. Cara pertama persentase kita jumlahkan ke arah kanan, angkanya ke bawah. Cara yang kedua apa? Persentasenya ke arah kanan, jumlahnya ke bawah ya. Seperti itu ya. Jadi kedua-duanya ini digunakan tergantung nanti kita mengolahnya seperti apa. Ada yang berdasarkan row, istilahnya row itu baris, ada yang berdasarkan kolom ya. Kedua-duanya cara menganalisisnya tergantung pemilihan kita di SPSS ya. Di SPSS itu ada dua nanti. Ada row kemudian total, ada kolom kemudian total ya. Ketika saudara mengklik dua hal tadi, maka cara menganalisisnya harus disamakan dengan apa yang kita klik tersebut ya. Jadi tidak asal klik ya. Kita harus memahami kita menganalisisnya seperti apa. Kalau seandainya row saudara pilih, maka semua analisisnya itu ke arah kanan ya, ke arah row baris ya. Kalau saudara klik kolom, maka dia menganalisis ke bawah ya. Paham ya? Kolom itu ke bawah, row itu ke samping ya. Nah, ini yang saya ceritakan di bagian ini. Nah, ini itu nanti menjadi dasar kita melakukan analisisnya. Keterangannya ada di sini sebenarnya. Ya, yang saya ceritakan itu ada di sini. Oke. Kalau saudara paham, bandingkan ini. Ini alat kontrasepsi, variabelnya, kemudian tingkat pendidikan. Di alat kontrasepsi itu ada pil, suntikan, kondom, ya, ada 3 ini. Kemudian di tingkat pendidikan ada rendah, menengah, tinggi. Ya, rendah, menengah, tinggi. Ini coba perhatikan. Ini dia jumlahnya ke arah kiri atau kanan? Cut, Amelia. Jumlahnya ke arah kiri atau kanan? Cut? Jumlahnya ke kanan. Ke kanan. Kalau persentasenya? Persentasenya ke kanan juga, Pak. Ke bawah. Apa ini? 15 tambah 10 tambah 5, 30. Persentasenya 50 tambah 30 tambah 20, 100. Ya. Ini 33,3 tambah 43,3 tambah 24,3, 100. Ini 25 tambah 15 tambah 60, 100. Ya. Berarti, tapi 15 tambah 10, 5, 30, 9 tambah 13 tambah 3, 25. Berarti penjumlahannya ke kanan, persentasenya ke bawah.
saya tipu saudara ke kiri ke kanan, tadi saudara udah ke kiri ke kanan itulah, pada persentasenya ke bawah. Ya, oke ya Cindy, paham? Bagaimana cara kita membacanya? Coba saya perlihatkan ke saudara. Bagaimana cara membacanya? Cara membaca tabel seperti ini namanya adalah tabel silang atau crosstab. Kita lihat jumlah paling maksimal. Coba, Cut, mana jumlah paling maksimal, Cut? Apa, Pak? Mana jumlah paling besar? Pil, Pak. Pil, mantap. Maka yang kita teliti, yang kita lihat hanya pil saja, ya. Jadi bagaimana cara membacanya? Ternyata dari alat kontrasepsi yang digunakan dominan dari 80 responden, 30 orang diantaranya menggunakan pil. Ya, dari 30 orang yang menggunakan pil tersebut, yang memiliki tingkat pendidikan rendah 15 orang, dan yang memiliki tingkat pendidikan menengah 10 orang, dan yang memiliki pendidikan tinggi 5 orang. Paham? Ya, dari 80 orang responden, dominan alat kontrasepsi yang mereka gunakan adalah pil sejumlah 30 orang. Dari 30 orang tersebut, yang memiliki pendidikan rendah itu sebanyak 15 orang. Yang memiliki pendidikan menengah itu 10 orang, dan yang memiliki pendidikan tinggi itu 5 orang. Paham? Nah, begitu cara membacanya. Kita hanya membaca bagian yang dominan saja. Paham, Cuk? Insya Allah, Pak. Bagaimana kalau kita menggunakan persentase? Ya, dari 80 orang responden, 37,5% menggunakan alat kontrasepsi pil. Paham? Ya. Kemudian, dari 37,5% tersebut, 15 orang diantaranya memiliki tingkat pendidikan rendah, 10 orang diantaranya memiliki tingkat pendidikan menengah, dan 5 orang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Kenapa saya tidak menggunakan persentasenya? Karena ingat ya, karena persentase ke arah bawah, tidak ke arah samping kanan. Ya, maka yang saya baca tetap frekuensinya atau jumlahnya. Paham, Cut? Cindy? Oke. Kalau memang paham, coba Cindy saya suruh membacanya. Silakan, dua versi tadi. Yang pertama frekuensi, yang kedua persentase. Silakan. Baik. Dari alat kontrasepsi yang kita gunakan, yang paling dominan itu jumlahnya 80. Ada yang kita gunakan, mana pula Cindy menggunakan alat kontrasepsi? Harus benar. Dari data distribusi alat kontrasepsi yang dipakai oleh responden, paling dominan itu adalah pil berjumlah 80 orang. Kok dari berbeda langsung apa yang saya sampaikan dengan Cindy sampaikan ini? Dari 80 orang responden gitu. Nah, dari 80 orang responden, yang paling yang dominan itu berjumlah 30 orang menggunakan pil. Dari 30 orang yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau berbeda itu salah. Dari 80 orang responden, dominan responden menggunakan alat kontrasepsi pil sebanyak 30 orang. Nah, catat ya. Jadi katanya itu kalau berbeda, ada itu berbeda makna itu, ya. Ya. Dari 80 orang responden yang menggunakan alat kontrasepsi dominan itu adalah pil yang berjumlah 30 orang. Dari 30 orang yang menggunakan pil, 15 orang itu memiliki tingkat pendidikan yang rendah. 10 orang memiliki tingkat pendidikan menengah dan 5 orang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua lagi, yang persentase coba. Yang persentase itu kita bacakan presentasenya, Pak. Kan enggak mendengar apa yang pakai chat tadi itu. Astagfirullahaladzim. Dari 80 orang responden, 37,5% menggunakan alat kontrasepsi pil.
Dari 37,5% yang menggunakan alat kontrasepsi pil, 15 orang memiliki tingkat pendidikan rendah, 10 orang memiliki tingkat pendidikan menengah, dan 5 orang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Nah, coba kalau salah, awas. Dari 80 orang responden yang menggunakan alat kontrasepsi dominan pil itu berjumlah 37,5%. Beda artinya, Cindy. Apa nama sampean beda sini kecil? Apa, Pak? Kurang jelas suara Pak. Salah Cindy sampaikan itu. Masa ya alat kontrasepsi dominan mana ada? Dominan memiliki yang memakai alat kontrasepsi pil boleh, tapi dominan menggunakan itu salah itu. Coba ulang lagi. Dari 80 orang responden yang menggunakan alat kontrasepsi yang Ya Allah, astagfirullahalazim, ya Allah, astagfirullahalazim, restu. Lola watak padi. Ya Allah, restu. Mana restunya, Pak? Ya, Pak. Itu Pak doa ya. Nah, yuk restu coba. Ini Cindy udah kacau ini ya. Nah, itu Baik, ciri-ciri nak lulus tuh. Ayo, coba. Dari 80 orang responden yang menggunakan alat kontrasepsi yang dominan menggunakan pil sebanyak Ayo, Mbak. 30. Astagfirullahaladzim, cara transfer ilmu ya. Restu. Dia mengarah ya restu. Ulang ya, sama aja Cindy Pak. Serius nggak, Pak? Ulang. Pak. Bismillah. Bismillah. Siraka aku mangga nih keluar ya. Dari 8 Ulang ya. Dari 80 orang responden yang menggunakan alat Pak kontrasepsi ulang balik ya, nggak salah ya. Dari 80 orang responden, 37,5% diantaranya menggunakan alat kontrasepsi pil. Dari 37,5% yang memiliki tingkat pendidikan rendah 15 orang, tingkat pendidikan menengah 10 orang, dan tingkat pendidikan tinggi sebanyak 5 orang. Akan jelas. Coba, kalau salahnya Pak Teke. Ya. Baik, Pak. Bismillah. Dari 80 orang, ada 37,5% yang menggunakan alat kontrasepsi pil. Di antaranya ada yang tingkat pendidikan rendah sebanyak 50%, menengah kan dado Pak menyabi 50%, 50%-nya itu ke bawah. Bapak sebutkan jumlah. Nah, ayo. Tidak fokus yang mendengar apa yang Pak sampaikan deh. Ulang lihat Restu. Baik, Pak. Dari 80 orang responden ada 37,5% yang menggunakan pil. Salah satunya alat kontrasepsi sabit lah, alat kontrasepsi pil. Ada di antaranya yang menggunakan 37,5% yang menggunakan alat kontrasepsi pil. Salah satu di antaranya ada yang tingkat pendidikan rendah sebanyak 15 orang. Seperti itu, Pak. 15 orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah, 10 orang memiliki tingkat pendidikan menengah, dan 5 orang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, payah masuknya Pak. Makanya idealnya kamera itu tuh. Coba ulang balik. Kalau salah juga baca rumah lanjian itu. Astagfirullah. Ya, Bismillah. Ya. Pak ulang sekali lagi kok. Saya yang bisa menyabian sama Pak. Ya. Coba dengan. Ya. Ini cara membaca ini. Ya. Dari 80 orang responden, 37,5% diantaranya menggunakan alat kontrasepsi pil. Dari 37,5% ini yang memiliki tingkat pendidikan rendah sebanyak 15 orang, yang memiliki tingkat pendidikan menengah 10 orang, dan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sebanyak 5 orang. Nah, saya bisa
Nggak salah menjawabnya. Coba. Fauzia, Pak. Coba. Daerah, Pak. Bismillah. Bismillah. Kalau salah, Daerah, awas. Salah ya. Dari 80 responden, 37,5% diantaranya mengkonsumsi alat kontrasepsi pil. Dari 37,5%, Tunggu. Konsumsi nggak cocok untuk alat kontrasepsi ya. Menggunakan Ya, Pak Kecen tadi konsumsi saja jadi. Ya Allah. yang pertama Pak ngomong konsumsi tadi Pak. Masa mengkonsumsi alat kontrasepsi? Ya Allah. Stok kecil makanan. Ini kan dicuci ya kontrasepsi itu. Allah Ya Pak. Pak. Dari 80 responden, 37,5% diantaranya menggunakan alat kontrasepsi pil. Dari 37,5% yang memiliki tingkat pendidikan rendah sebanyak 15 orang, yang memiliki tingkat pendidikan menengah sebanyak 10 orang, dan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi 5 orang. Oke, sip. Itu dia ya. Sadualahnya harus itu membacanya. Jangan salah-salah. Kenapa kita ambil hanya dominan? Karena ingat ya, pada hasil kita selalu berbicara bagian yang dominan saja. Bagian yang di tengah-tengah nggak kita baca, ya. Bagian yang paling sedikit nggak kita baca, ya. Bagian yang kita baca hanya bagian yang dominan saja. Kita coba praktek untuk yang ini. Ini coba. Ini sama ya. Oke, ini coba. Siapa yang berani membacakan seperti yang sudah dibacakan tadi? Ada yang berani? Fauzia, berani nggak? Ya Pak. Berani nggak? Coba. Yang jumlah dulu, jangan persentase, jumlah dulu. Yang dominannya yang mana, Fauzia? 104 Pak. Oke. Itu yang kita kata-katai ya, coba. Kayak tadi Pak. Ya, coba. Dari 200 responden, 104 orang mempunyai kebiasaan merokok. Lah salah. Restu, Pak. Coba Restu. Ya, coba. Bismillah. Dari 200 orang ada di antaranya 104 yang memiliki penyakit kanker paru. Tidak, itu saya ya salah, Pak. penyakit. Yang tidak memiliki penyakit kanker paru. Ada di antaranya yang memiliki kebiasaan merokok 58 orang dan yang tidak memiliki kebiasaan merokok ada 46 orang. Konsepnya udah benar Restu, cuman cara Restu menyampaikan bahasanya itu nggak bagus. Ya, tapi konsepnya udah benar. Ya, siapa yang bisa memperbaiki bahasanya Restu tadi? Ya. Cindy, coba. Coba, Pak. Coba. Tapi Restu tadi udah benar ya, udah benar sebenarnya. Ya, coba. Dari 200 orang responden, 104 orang diantaranya tidak memiliki penyakit kanker paru. Dari 104 orang ini, yang tidak memiliki kebiasaan merokok sebanyak 46 orang, dan yang memiliki kebiasaan merokok sebanyak 58 orang. Itu baru batu. Ya. Itu sana orang menangani Restu. Kalau Restu tadi bahasanya kelentong-pentong namanya itu ya. Oke. Baik, Pak. Ya, itu yang pertama. Kalau persentase bagaimana? Siapa yang bisa? Itu yang jumlah ya. Yang kedua lagi persentase. Siapa yang bisa? Ayo, yang persentase siapa yang bisa? Ini nanti saya kasih bonus lah ya yang bisa menjawab dengan benar. Tapi yang benar. Izin Pak, coba Pak. Salah-salah sedikit itu tidak bisa ya. Ayo, silakan. Ayo. Baiklah. Dari 200 responden. Nampan ku Ayu apa sih Ayu ko yang mah? Ayu tahu apa wajah Ayu yang mah? Tak tahu ya Pak, yang mah yang Ayu tuh. Ayo. Ya, silakan. Dari 200 responden, 52% diantaranya tidak memiliki penyakit kanker paru. Dari 52% tersebut, 46 tidak memiliki kebiasaan merokok, sedangkan 58 lainnya memiliki kebiasaan merokok. Itu sana nggak Pak mendengar. Nah, mode itu ya.
Ujian nanti kalian berhitung ya cara membacanya kalau seandainya tabelnya adalah tabel silang ya. Paham ya Yu? Paham, Model Pak. itu yang harusnya. Kalau itu puas Pak ngajar tuh. Pak Tutik kuliah sampai di siku lah sana ngerti apa? Oh enggak. Pan yang panjang Pak pan tapi enggak do yang menangkuk panjang loh Pak dia kan. Oke ya. Ada pertanyaan sampai di sana? Saya cukup lah ya. Nanti slide ini bisa sudah baca. Setelah kita perkuliahan ini saya akan share di grup kita ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang tidak paham? Nah, bertanya, Dera, Ali paham, Dera? Paham, Pak. Yang dijawab kawan-kawan Dera tadi itu, pandai Dera menjawab itu. Baik. Dera si pennya kan? Yang pertama tadi lai, Pak. Ah, iya. Kini enggak lah. Halo, Assalamualaikum, Den. Tanda, Den. Oh, Japik, Den. Lah, apa, Den? Alah. Ya, Pak Japik. Dah ya, ada yang mau bertanya? Dera? Dera lah, Dera si pendek kan. Bertanya lah Dera. Kalau enggak paham kawan-kawan Dera yang menunjukkan. Karena si Dera, si apa itu Dera tuh yang orang nomor 2 yang lebih tahu selain apa. Yang ketiga Zaza kan. Kalau ada 2 enggak tahu ya kacau. Oke ya. Kalau tidak rasanya kita cukupkan ya pertemuan kita di pertemuan terakhir ini. 2 pertemuan lagi di teori, saudara siapkan ya yang bahan kita itu. Siapa yang sudah lah siap nih? Nih di kampus ya, zoom lu gak? Iya, ya Allah. Ini di kampus, Pak. Andeh, ya Allah. Oke ya. Dera di mana di kampus? Nah. Di kos, Pak. Di kos. Cindy lah di kampus ya. Tapi kuliah zoom aja baru ya. Oh ya, oke lah ya. Kita ketemu di 2 pertemuan lagi di praktikum ya. Teori udah selesai hari ini. Kita praktikum kalau bisa hari besok dan besoknya lagi ya. Ya Dera ya. Kita cek nanti. Yang 0 kita masuk aja. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih banyak, Pak.